Langit Amerika kacau. Lebih dari 1.400 penerbangan dibatalkan, serta hampir 6.000 lainnya tertunda pada akhir pekan ini. Bukan karena cuaca buruk atau masalah teknis, tapi karena penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat yang sudah berlangsung lebih dari sebulan dan kini mulai melumpuhkan dunia penerbangan. Masalah bermula sejak 1 Oktober 2025 saat Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan anggaran di Kongres. Akibatnya, banyak lembaga pemerintah tidak mendapat dana operasional termasuk FAA, Badan Penerbangan Federal AS. FAA kemudian meminta maskapai mengurangi kapasitas penerbangan hingga 10% di 40 bandara tersibuk di Amerika. Alasannya, para pengendali lalu lintas udara tetap harus bekerja tanpa bayaran. Banyak dari mereka kelelahan, bahkan sebagian memilih absen karena tidak sanggup lagi menanggung beban kerja yang tinggi tanpa imbalan. Bandara New York Liberty di New Jersey mencatat penundaan kedatangan hingga 4 jam, sementara keberangkatan tertunda rata-rata 1,5 jam. 3 bandara paling parah terkena dampak adalah Charlotte, Dulles International, New York Liberty International, dan Chicago O'Hare International. Bahkan bandara besar seperti JFK di New York, Hartsfield-Jackson Atlanta, dan LaGuardia ikut lumpuh dengan penundaan antara 1 hingga 3 jam. Semua terjadi di saat musim liburan Thanksgiving semakin dekat, masa di mana jutaan warga Amerika biasanya bepergian untuk berkumpul bersama keluarga. Maskapai pun mulai frustasi. American Airlines dalam pernyataannya mendesak para pemimpin politik di Washington untuk segera mengakhiri kebuntuan ini. Mereka memperingatkan jika dibiarkan lebih lama, penundaan dan pembatalan akan terus meningkat, serta perekonomian bisa terganggu menjelang musim liburan. Bukan hanya penerbangan komersial yang terdampak, FAA juga membatasi penerbangan jet pribadi agar pengendali lalu lintas bisa fokus mengatur pesawat penumpang umum. FAA mengumumkan bahwa pemotongan kapasitas penerbangan dilakukan bertahap. 4% pada 8 November, naik jadi 6% pada 11 November, 8% pada 13 November, dan mencapai 10% penuh pada 14 November. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keselamatan penerbangan, karena pengendali lalu lintas udara sudah bekerja melampaui batas normal tanpa gaji. Serikat Pekerja menyebut banyak pengendali yang terpaksa mengambil pekerjaan sampingan atau melapor sakit karena tidak kuat menanggung tekanan finansial dan mental. Krisis ini bukan hanya soal penerbangan. Lebih dari 1,4 juta pegawai federal kini bekerja tanpa bayaran atau dirumahkan. Termasuk 64.000 petugas keamanan bandara yang memeriksa penumpang setiap hari. Selama penutupan pemerintah sebelumnya di era Presiden Donald Trump, sekitar 10% staf petugas keamanan bandara memilih tidak masuk kerja karena tak digaji. Kini, kondisi serupa mulai terulang. Antrian penumpang semakin panjang dan pemeriksaan jadi lebih lambat. Hingga kini, penutupan pemerintahan AS telah memasuki hari ke-39 yang terpanjang dalam sejarah. Negosiasi antar partai masih buntu, sementara dampaknya sudah dirasakan jutaan warga. Bagi banyak orang Amerika, masalah ini bukan lagi urusan politik, tapi soal bagaimana bisa pulang ke rumah, bertemu keluarga, atau sekadar bekerja.